Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan penyerangan yang dilakukan oleh suku Heaven Demon Phoenix kepada suku Python. Di saat-saat genting akhirnya Xiaoyan pun datang untuk membantu suku Python yang sedang terdesak. Ketua suku Heaven Demon Phoenix Huang Tian mengeluarkan teknik andalannya yaitu teknik transformasi. Huang Tian berubah menjadi seekor phoenix raksasa yang sangat ganas, bahkan bulunya sekeras logam. Jika seseorang terkena serangan itu bahkan alhi tingkat Douseng akan hancur menjadi kabut. Di saat Huang Tian menyerang, Xiaoyan mengeluarkan teknik gelombang spiritualnya 3 kali, membuat Huang Tian merasakan sakit yang luar biasa pada jiwanya. Bisa dikatakan kekuatan jiwa adalah musuh bebuyutan bagi suku Heaven Demon Phoenix. Setelah menerima serangan spiritual, Huang Tian tidak tumbang dan dia mencoba menyerang Xiaoyan lagi. Akan tetapi kali ini Xiaoyan tidak mengeluarkan kekuatan spiritual melainkan api lotus surgawi 6 warna. Di saat Xiaoyan hendak melepaskan api lotus surgawi 6 warna, tiba-tiba saja gelombang warna-warni muncul dari air mata Yellow Spring tempat Medusa berada. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiaoyan dan Huang Tian, banyak orang merasa terkejut dan tercengang atas perubahan yang mendadak ini. Jelas mereka tidak mengerti dari mana pilar cahaya 9 warna itu berasal. Tubuh besar Demon Phoenix Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu, itu bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya. Suara guncangan yang keras tiba-tiba bergema di langit, langit dan daratan seakan bergetar karena benturan dahsyat ini. Setelah permukaan pilar cahaya meledak itu disertai dengan munculnya ular 9 warna sepanjang 10.000 kaki, ular itu mengayunkan ekornya dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian. Ular tersebut bahkan lebih besar dari Huang Tian. Tubuh besar Huang Tian tertahan dengan kuat. Dia melihat ular piton 9 warna di depannya, yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan menjulurkan lidah ularnya. Ekspresi terkejut melonjak di matanya. Piton besar di depannya adalah eksistensi yang sebanding dengan Heaven Phoenix. Kenapa masih ada di dunia ini? Tatapan tajam terlihat di ular indah tersebut. Dia dengan tegas berkata, "Jangan sebut aku wanitanya Xiaoyan, itu sedikit menggangguku. Aku bukan anak buah siapapun. Ingatlah namaku Ratu Medusa, Ratu Ular tercantik Tobrut satu-satunya yang ada di dunia ini." Kemudian Medusa mengangkat ekor ularnya dan membanting Huang Tian ke tanah. Hantaman itu sangatlah kuat bahkan menghancurkan gunung yang berada di belakang Huang Tian. Itu adalah 9 warna piton penelan surga yang legendaris. Gelombang besar sepertinya telah mengaduk hati semua orang saat ini. Piton 9 warna menelan surga adalah makhluk ilahi yang hanya ada di cerita rakyat kuno. Yao Ming tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat melihat secara pribadi binatang ilahi ini, yang hanya ada dalam legenda. Begitu juga dengan Xiaoyan, dia tidak bisa tidak terkejut dengan kemunculan istri keduanya itu. Kejutan dan amarah melintas di mata besar Huang Tian saat tubuhnya dibanting ke tanah. Dia mengeluarkan teriakan tajam ke arah langit saat cahaya keemasan yang terang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah cahaya keemasan, bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri itu seperti bilah yang sangat tajam, dengan cepat ditembakkan ke arah Medusa. Melihat serangan Huang Tian menuju kerahanya, Medusa mendesis cahaya warna-warni keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap bulu ayam tersebut dengan mudah dihancurkan olehnya. Mata Medusa menjadi lebih dingin saat Huang Tian menyerangnya. Medusa mendesis dan puluhan sisik ular warna-warni tiba-tiba jatuh. Sisik-sisik ini bergetar dan berubah menjadi lusinan ular kecil. Setelah itu ular-ular kecil itu melesat ke arah Huang Tian. Ular-ular tersebut seperti jaring yang menjerat Huang Tian. Jaring ular kemudian menyusut dengan kecepatan yang menakutkan. Huang Tian berada di tengah kekuatan jeratan yang menakutkan. Dia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan terlepas dari kekuatannya. Bahkan dia kemungkinan akan terluka parah jika terkena jaring itu. Keinginan untuk melarikan diri segera muncul di hatinya. Tubuhnya yang besar bergetar saat dia dengan paksa membebaskan dirinya dari ular-ular tersebut. Segera setelah itu tubuh besarnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia. Sayap di punggungnya dikepakkan setelah dia kembali ke bentuk manusia, dan dia buru-buru bergegas melarikan diri. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri, bayangan besar tiba-tiba turun dari langit. Ekor ular yang cerah dan berwarna-warni dengan kejam menabrak tubuhnya. Huang Tian segera mengeluarkan seteguk cairan merah segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular ini.
tubuhnya seperti bola meriam saat terbang menjauh. Akhirnya dia dengan kasar menghancurkan sebuah gunung di depannya. Ekspresi bahagia terlintas di mata Xiaoyan, dia sangat kagum dengan Medusa dengan mudahnya berhasil mengalahkan Huang Tian. Tubuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix menegang saat ini, ekspresi mereka tercengang. Tak satu pun dari mereka berani bergerak maju untuk menyelamatkan Huang Tian karena tekanan kuat yang tak tertandingi yang memancar dari langit. Sementara seluruh langit tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan, Medusa yang masih berwujud ular perlahan mulai meringkuk tubuh besarnya, kemudian kilau warna-warni dan cemerlang melonjak dari tubuhnya sebelum tubuh besar Heaven Swallowing Python mulai menyusut. Akhirnya itu berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang mempesona, dingin, tobrut dan mampu membawa bencana ke suatu negara, membuat hati banyak orang berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan yang mempesona ini bercampur dengan rasa dingin. Orang seperti itu dapat digambarkan sebagai godaan terakhir bagi para jomblo. Kemudian Xiaoyan menghampiri Medusa yang sudah berubah menjadi wanita tobrut. Xiaoyan sedikit linglung setelah melihat senyum Medusa yang mempesona. Dia segera mengayunkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Apa kau sudah berhasil menerobos?" Medusa sedikit memalingkan wajahnya setelah Xiaoyan menghampirinya dan bertanya. Mata cantik sipitnya perlahan menyapu Xiaoyan, alisnya yang sempit seperti bulan sabit terangkat. Dia perlahan berkata, "Untuk sekarang aku hanya di ranah Douseng bintang 4. Aku kira kali ini aku bisa melampauimu, tapi aku tidak menyangka kalau aku harus keluar lebih cepat." Mendengar apa yang dikatakan Medusa yang berada di Douseng bintang 4 dan berhasil mengalahkan Huang Tian dengan mudah, Xiaoyan pun bertanya bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang sangat hebat tersebut. "Aku meminjam kekuatan eksternal." Medusa secara alami tidak menyembunyikan apapun dari suaminya itu. Dia perlahan menjelaskan bahwa bagian bawah mata air ada sarang dari suku Python 7 warna penelan surga. "Aku telah mendapatkan warisan leluhur mereka. Ada beberapa leluhur di antara mereka dengan sebagian jiwa mereka masih ada meskipun tubuh fisik mereka rusak. Aku telah membangunkan mereka dan mereka melekat pada tubuhku. Aku bisa melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan mereka. Jika hanya mengandalkan kekuatanku saja, kemungkinan aku tidak akan bisa mengalahkan Huang Tian." Setelah Medusa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dia mengeluarkan energi yang didapat dari leluhur suku Python. Energi emas mengalir ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan kaget dengan apa yang dikatakan Medusa bahwa itu adalah bukan energinya, akan tetapi energi milik Python 7 warna penelan surga yang asli. Begitu juga dengan seluruh anggota klan Python, mereka tidak menyangka dapat melihat energi Python 7 warna penelan surga yang asli berada di tubuh Medusa, padahal itu adalah sesuatu yang sangat langka. Beberapa waktu kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka kepada Huang Tian yang sudah tidak berdaya terbaring di tanah. Tubuh Huang Tian sungguh sangat menyedihkan, tubuhnya penuh luka yang sangat serius. Dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan dalam, "Xiaoyan, aku akan memberitahumu tentang beberapa berita. Mungkin kau tidak akan tertarik lagi untuk tinggal di sini setelah mendengarnya. Menurutmu kenapa aku memilih menyerang suku Python hari ini?" Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat suram. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Tian, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Segel naga yang ada di telapak tangannya bereaksi. Ini pasti terjadi sesuatu pada Xian. Setelah melihat segel naga yang ada di tangan Xiaoyan bereaksi, ekspresi Yao Chen penuh dengan kekhawatiran. Dia sepenuhnya menyadari bahwa Pulau Naga Timur sedang dalam bahaya. Setelah melihat raut wajah Xiaoyan menjadi suram, Huang Tian tertawa lepas dan berkata, "Kalau kau tidak bergegas, mungkin kau tidak akan sempat membawa jasad Kaisar Naga bocil itu." Xiaoyan menjadi geram dengan tawa Huang Tian. Dia langsung menyerang Huang Tian. Dalam sekali pukul Huang Tian terpental terbang dan cairan merah bercucuran pada mulutnya. "Huang Tian, aku akan mengingat masalah ini hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Xian, aku akan meminta seluruh suku Heaven Demon Phoenix untuk membayarnya." Wajah Xiaoyan dingin tanpa ampun, sebelum merobek ruang kosong, dan bergegas pergi. Medusa di belakangnya sedikit mengernyit sebelum dia buru-buru mengikutinya. Cahaya merah melonjak dari tempat tertentu di alam kosong. Bau cairan merah bisa dengan jelas tercium bahkan di tempat 10.000 kaki jauhnya. Sumber cahaya merah itu adalah Pulau Naga Timur yang mengambang di langit. Pulau itu dipenuhi dengan warna merah tua, seolah-olah pulau itu telah diwarnai dengan darah, memberikan penampilan yang menyeramkan. Banyak sosok berkumpul bersama di langit di sekitar dari pulau tersebut. Orang-orang ini mengungkapkan ekspresi ketakutan dan suram yang luar biasa. Kemarahan melonjak di mata mereka saat mereka melihat Pulau Naga. Hei King di depan Pulau Naga Timur meraung marah.
Raja Naga Utara benar-benar bajingan, dia benar-benar merapalkan formasi Transforming Demon di Pulau Naga Timur, dia ingin mengorbankan seluruh Pulau Naga Timur. Sesepuh dari Pulau Naga Timur di sampingnya hanya terdiam, dia pernah mendengar rumor tentang teknik terlarang ini, orang yang menciptakan formasi ini adalah nenek moyang Pulau Naga Utara, formasi itu juga dilenyapkan olehnya karena sangat berbahaya. Setelah formasi ini terbentuk selain orang yang menciptakan formasi tersebut akan dihancurkan dan akan diserap oleh pusat formasi. Jika mereka masuk sekarang itu hanya akan menambah kekuatan Raja Naga Utara, dan hanya akan menambah tekanan pada Xian. Riak energi yang menakutkan menyapu di dalam formasi tersebut, kedua sosok manusia dalam pertempuran sengit menyebarkan kabut merah. Tawa gila terdengar di tengah-tengah kabut tersebut, kau gadis yang naif dan tidak berpengalaman, raja ini pada awalnya berencana mengizinkanmu untuk hidup lebih lama, akan tetapi kau melawanku, itu bagus raja ini memiliki jumlah pengorbanan yang tidak mencukupi, jika aku melahapmu, garis keturunanku pasti akan melampaui semua leluhur suku Naga Void kuno, dan kau akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku Naga Void kuno. Sosok setengah manusia hadir di depan Xian, tubuhnya sangat kuat, otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah hidup saat terus bergoyang-goyang di kulitnya. Ada kepala besar yang aneh di pundak sosok monster itu, 3 wajah hadir di kepalanya, ketiga wajah itu adalah Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, dan Raja Naga Utara. Xian tidak dalam kondisi yang baik, auranya sedikit lemah, dia memegang pedang pemburu naga, akan tetapi pedang itu tidak terlihat kuat seperti sebelumnya, akan tetapi dia terus melawannya, dia dengan tegas berkata, dasar bajingan Raja Naga Barat dan Raja Naga Utara adalah sekutumu, kau bahkan tidak menyelamatkan mereka, dan mengubah mereka menjadi monster. Kedua pecundang itu sudah terluka parah karenamu, jadi aku hanya memanfaatkan mereka saja, demi kepentingan bersama, selama aku bisa melahap dirimu, aku bisa membalaskan dendam mereka. Wajah Raja Naga Utara itu tertawa aneh, pedang besar di tangannya menebas Xian dengan kecepatan seperti kilat, angin yang menakutkan memaksa Xian mundur dalam kekalahan, setelah menelan Raja Naga Barat dan Selatan dan juga menyerap banyak ahli di pulau itu, kekuatan Raja Naga Utara sudah jauh melampaui Xian. Xian mengatupkan giginya saat dia menghadapi serangan gila dari Raja Naga Utara, dia juga menahan formasi demon ini yang terus-menerus menggerogoti dirinya. Raja Naga Utara, cepat atau lambat pikiranmu akan terkikis oleh iblis dan kamu akan menjadi binatang buas yang hanya tahu bagaimana cara menghabisi. Tidak masalah jika aku menjadi binatang buas, suku Naga Void kuno hanya bisa dipersatukan kembali oleh diriku, hanya aku yang boleh menjadi Kaisar Naga, tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Tawa aneh Raja Naga Utara tiba-tiba berhenti, apa kau tidak mau menyelamatkan rakyatmu? Raja Utara tiba-tiba mengangkat puing-puing dan menemukan 3 naga kecil yang sedang bersembunyi, setelah itu Raja Naga Utara menayunkan pedangnya kepada mereka. Xian langsung bergegas menahan pedang dari Raja Naga Utara, seteguk cairan merah keluar dari mulutnya, Xian buru-buru menstabilkan tubuhnya, banyak kabut merah mengelilingi dirinya, tubuhnya perlahan-lahan melemah karena formasi tersebut. Xian meraih tangannya dan cahaya keemasan melonjak melapisi 3 naga kecil tersebut, dan mengantarkan mereka bertiga keluar dari formasi Demon Transformasi Naga. Xian baru saja mengantarkan mereka bertiga keluar, tangan besar Raja Naga Utara yang berlumuran cairan merah, menghantam bahu Xian dengan kecepatan seperti kilat, kekuatan menakutkan melonjak dari bahunya, uap merah yang dipenuhi dengan bau busuk, segera menyebabkan rasa sakit yang hebat dari tubuh Xian. Raja Naga Utara mengungkapkan ekspresi gila saat melihat aura Xian menjadi sangat lamban, dia tertawa garang saat dia melangkah maju, setelah itu dia muncul di depan Xian, tangan besarnya hendak menerkam kepala Xian, dia berteriak sekarang semuanya sudah berakhir, suku Naga kuno akan menjadi milikku. Akan tetapi api ungu tiba-tiba muncul tepat saat tangan Raja Naga Utara hendak mendarat di atas kepala Xian, suhu yang sangat tinggi menyebabkan tangan Raja Naga Utara berhenti. Itu membeku di udara saat ekspresinya perlahan berubah menjadi suram, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap alam kosong di depannya. Kemudian sosok Xiaoyan perlahan muncul, mendarat tepat di samping Xian. Xiaoyan menatap Xian yang sudah tidak berdaya dan berkata dengan suara dalam, maaf aku terlambat. Wajah Xian menatap Xiaoyan dengan ekspresi lega, dia perlahan berkata, kuserahkan semuanya padamu. Lalu dia memejamkan matanya, seolah-olah dia sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakit yang ada pada tubuhnya. Melihat Xiaoyan datang, Raja Naga Utara sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, dasar para pecundang dari suku Phoenix, mereka bahkan tidak bisa mengulur waktu.
Ekspresi terkejut segera melintas di mata Raja Naga Utara saat melihat sulur-sulur ini menghilang. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa api surgawi di tangan Xiao Yan tampak sedikit berbeda dari apa yang dia lihat saat itu. Darah dan dagingmu memiliki bau yang aneh, ini mirip dengan Dragon Phoenix, tapi nampaknya bahkan lebih enak. Lidah merah dari Raja Naga Utara itu keluar, dia menjilat darah di wajahnya, kegembiraan khusus dengan cepat muncul di matanya, dia membuat pernyataan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, dia secara alami menyadari apa yang Raja Naga Utara katakan, ada total 3 jenis kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya, rasa enak ini pasti berasal dari mereka.